time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Nah, ini contoh yang akan kita selesaikan, yang dimana kita mencari nilai maksimumkan Z 3x1 tambah 2x2 terhadap fungsi kendala 1, 2, 3, yang dimana x1 ditambah 2x2 kurang atau sama dengan 6, 2x1 ditambah x2 kurang sama dengan 8, min x1 ditambah x2 kurang atau sama dengan 1, dan x2 kurang atau sama dengan 2. Maka ini penyelesaiannya. Kita terlebih mencari solusi awal, di mana xb-nya itu x3, x4, x5, x6, baru nilai cb-nya 0. Dan nilai b-nya itu p3, p4, p5, p6. Dan nilai inverse-nya itu 1 atau b inverse. Sehingga dari koefisien-koefisien fungsi kendala tadi, kita bisa menentukan nilai matriksnya, dimana ini yaitu pada persamaan fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, dan fungsi kendala ketiga. Sementara setiap kolom pada matriks ini kita jadikan dia sebagai P1, itu juga ini P2, P3, P4, P5, P6, atau kita jadikan sebagai vektornya. Maka setelah kita mendapatkan nilai-nilai tadi, maka kita masuk pada iterasi pertama, yaitu penentuan vektor masuk untuk P1 dan P2. Kita menghitung ZJ kurang CJ sama dengan YPZ dikurang CZ, sehingga kita bisa mencari nilainya itu satu-satu dulu, yang dimana kita terlebih dahulu mencari Y-nya dulu. Itu kita bisa mencari dengan CB kali B inverse. Nah, karena CB-nya tadi 0, B inverse-nya juga 0, maka nilainya 0. Begitu kita juga setelah kita menentukan nilainya, maka kita cari nilai dari ZJ dikurang CZ atau Z1 dikurang C1. Nah, dari itu setelah kita mendapatkannya, maka nilai Y tadi adalah 0000, dan nilai P1, P2 itu ini. Nah, baru dikurang nilai dari C1, C2 ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai vektornya itu yaitu ini. Pada vektor masuknya adalah P1. Nah, setelah itu kita menentukan vektor keluar. Nah, untuk mencari vektor keluar, XB sama dengan B inverse kali B. Nah, dengan kita mencari nilai alfa pangkat 1, karena vektor masuknya tadi yaitu P1. Sehingga kita mencari nilainya dan nilai theta yang berhubungan dengan X4, maka vektor keluar adalah P4. Penentuan inverse basis berikutnya. Sehingga kita harus mencari nilai basis berikutnya. Nah, karena P1 menggantikan P4, maka A pangkat 1 itu yaitu 1, 2, min 1, 0. Maka penentuan inverse basis berikutnya itu yaitu sebagai berikut, di mana nilai X-nya itu min 1/2 plus 1/2 min 1/2 dan 0/2, sehingga hasilnya nanti itu min 1/2,
1/2, 1/2, dan 0. Sehingga kita bisa menentukan nilai B inverse next-nya dengan penentuan nilai E. Maka basis berikutnya adalah XB, X3, X1, X5, X6, dan CB 0300. Maka dengan langkah yang sama kita buat lagi iterasi keduanya sampai nanti pada fungsinya itu tidak terdapat nilai negatif lagi. Sementara kalau di sini tadi ada masih terdapat nilai negatif di bagian ini, sehingga itu masih belum optimal, sehingga kita harus kembali ke langkah awal. Nah, penentuan vektor masuknya itu kita uraikan lagi seperti tadi. Kita cari P2, kita cari dulu vektor masuknya. Nah, ternyata nilai dari vektor masuknya itu masih terdapat nilai negatif, sehingga kita tetap mencari vektor keluarnya. Nah, setelah kita mendapatkan vektor keluarnya, maka sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan sama dengan sebelumnya, maka penentuan vektor keluarnya diberikan P2 sebagai vektor masuk, sehingga nilai alfa K2 sama dengan, kita mencari lagi nilai alfanya. Maka nilainya 1,000 min setengah 0,0 0,0 1 0 0 0 0 1 kalikan dengan 2,1111, sehingga nilainya yaitu 3/2, 1/2, 3/2, 1. Nah, sehingga nilai vektor keluarnya adalah P3. Karena masih belum optimal, maka kita menentukan basis berikutnya. Nah, basis berikutnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita mendapatkan basis baru yang berhubungan dengan XB, yang berhubungan dengan XB sama dengan X2, X1, X5, X6, dan CB 2300. Sehingga kita cari lagi iterasi ketiganya, yaitu penentuan vektor masuk. Baru setelah itu kita sehingga kita menyelesaikan pada penentuan vektor masuk ini, di mana pada penentuan vektor masuk nilai Z yang kita dapat tidak memiliki nilai negatif lagi. Ini nilai Z yang kita dapat tuh tidak memiliki nilai negatif lagi. Z sama dengan 38/3. Nilai X1 sama dengan 10/3. Dan nilai X2 sama dengan 4/3, nilai X5 3, dan nilai X6 2/3. Nah, disitulah nilai optimum dari